mulai ibadah Koinonia 1 bulan sekali. Ibadah yang membangkitkan dan menyegarkan kerohanian kita lewat puji-pujian, lewat doa, dan juga lewat firman Tuhan yang akan dibagikan. Amin. Amin. Siapa yang merasakan kasih Tuhan minggu-minggu ini, bulan ini, luar biasa sekali Tuhan kita memelihara kita semua. Amin. Amin. Mari saudara saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati kita dan mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita berikan suara-suara yang meriah untuk Tuhan kita. Bagi Tuhan kita yang hidup, Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Semuanya katakan haleluya. 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 Tuhan kita ajaib. Amin. 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 Tuhan kita sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita. Amin. Allah sumber kuatku. Semuanya bertepuk tangan bersama-sama dengan saya. Come on. Kau Tuhan sumber kekuatan kami, dan hanya Kau Tuhan yang kami miliki di bumi dan kami miliki di surga. Amin. Semua hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin hidupku
salib. Untuk itu saudara, mari kita berikan kesempatan buat Pak Frank. Shalom. Amin. Shalom brothers and sisters. Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan. Amin. Is there any joy in the house of the Lord? Yes. Amin. Amen. Mari kita bersama-sama untuk doa Bapa kami. Saya minta semua akan keluarkan suara dengan satu suara. Amin. Amin. Dengan bahasa masing-masing. If someone want to pray in English, you may say so. I will pray in English. Saudara akan saudara dengan doa Indonesia. Amin. Mari 1, 2, 3. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. Doa kami mengucapkan syukur ya Tuhan. Kebaikan-Mu kami berkumpul di sini Tuhan. Ini karena semua dari Engkau, karena Engkau, juga untuk Engkau Tuhan Yesus. Saat ini umat-Mu di tengah Engkau Tuhan. You are welcome in this place, Holy Spirit. Selamat datang Holy Spirit. Biarlah Engkau yang membimbing kami saat kami bertemu di depan ini Tuhan. We ask you Lord for the power to lead us not for this prayer. Kami dengan satu hati, kami rendahkan kami diri sendiri masing-masing. We humble ourselves dan kami naikkan doa kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang bimbing dan setiap kata yang kami keluarkan ya Tuhan. Biarlah kami menyenangkan isi hati-Mu, meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu. This is the moment that we are humble before you, Lord Jesus. And we ask you, Lord, with the strength and the power, and you lead us, Lord, into this prayer, so that we may praise you, we glorify you, and we lift you up in Jesus' name. Dan saat ini, kami mau doakan semuanya. Biarlah kami setiap hari kami akan merenungkan firman-Mu, meditasikan firman-Mu. Biarlah kami mendekat kepada Engkau Tuhan. Dan kami minta Tuhan, biarlah kami sukacita damai sejahtera. Kami mengandalkan Engkau, kami percaya kepada Engkau. Lord Jesus, that we ask you at this moment, Lord, that we ask your strength and the power every morning, that we ask you give us a discipline, that we ask that we may pray to you, we read your Bible, we devote it to you, that we ask you, Lord, may we get closer to you, Lord, that we can be a righteous man and woman of God, that we ask you, Lord, so that we can be your friends and we can be your disciple. Dan saat ini kami minta Tuhan, biarlah setiap masing-masing akan menjadi kebenaran-Mu di dalam hidupnya. Biarlah kami masing-masing suka kami menjadi murid-Mu Tuhan. At this time that we ask you every single one, saat ini kami minta dengan sejenak waktu 1-2 menit, kalian semua doa masing-masing, permohonan kepada Tuhan, dan biarlah Engkau rohaninya maju dan selalu naik tidak pernah turun. Dan kami minta saat ini, silakan doa.
komunitas. Kami minta saat ini, biar umat-Mu Tuhan, kami bisa melakukan tujuan-tujuan yang Kau sudah tunjukkan kepada kami. Kami minta setiap umat-Mu di sini menjadi murid. Kami minta saat ini Tuhan, biar Engkau curahkan belas kasih-Mu. Kami minta hadirat-Mu, sempurnakan kami ya Tuhan. Lord Jesus, we ask You, Your presence in this place. We ask Your perfectness to fall upon us, so that we become Your friend, we become Your student, we become Your disciple, so that we can do the Great Commission. Saat ini kami minta Tuhan, biarlah amanat agung kami bisa dilakukan. Kami minta terutama dari keluarga-keluarga kami yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami minta ya Tuhan, biarlah Engkau curahkan belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau gerakkan hati kami ya Tuhan. Biarlah kami bisa menjaga jiwa-jiwa yang sekeliling kami, Bapak, Ibu, cicing, koko, saudara-saudara kami yang dekat maupun jauh, kasar, teman-teman kami, neighbor kami minta Tuhan, biarlah Engkau belas kasihan-Mu turun Tuhan di atas kami. Biarlah amanat agung agar ini jalankan Tuhan. Jiwa-jiwa yang Kau tunjukkan itu, Kau bukakan telinga mereka, lembutkan hati mereka Tuhan. Biarlah mereka akan menerima itu keselamatan yang Kau sudah tetapkan bagi mereka. We ask You Lord, so You give the mercy for those that You have appointed to save them Lord. We ask You Lord, the Great Commission, that we have every single one the passion to do that what You have been appointed to us. Then You give us the fire of the Holy Spirit. Please lead us every single day in our life for this great moment before Your second coming. Dan saat ini kami minta yang Kau datang kedua kali, waktu sudah sangat singkat. Dan kami minta biarlah umat-Mu bukan hanya melakukan kebaktian saja, tetapi juga melakukan pergi dari sini untuk menjaga jiwa-jiwa. Dan kami minta Tuhan, ketulusan hati kami, biarlah memberikan api kami dari Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan kami lakukan demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Haleluya, baby spirit, silakan duduk saudara-saudara. Saudara datang ke sini tidak sia-sia, karena Yesus sedang menunggu Anda dan saya untuk dijamah personalia. Kalau kita berjumpa dengan Yesus, kita tidak menyesal. Saudara, saya bertanya, dan ada kepastian hidup kita. Setelah hidup ini kita mau kemana? Tapi saya percaya engkau dan saya telah memilih Yesus sebagai pendamping Anda untuk mengantar Anda dan saya ke surga. Saudara, hidup ini singkat, hidup ini pendek. Lahir dan menjadi remaja, menjadi muda, youth, dan juga menjadi pemuda, dan juga kawin. Dan setelah itu kita mempunyai anak, setelah itu kita mempunyai cucu, dan tiba saatnya kita juga mengalami ketuaan. Kita menjadi nenek dan kakek, dan umur bertambah. Dan setelah itu, apa yang kau lakukan selain mau menghadap Ilahi? Saudara, mari Tuhan berikan kesempatan di hidup ini. Kita persiapkan kehidupan yang kekal, yang terutama, saudara-saudara. Karena dunia ini, hidup ini hanya sementara. Tuhan katakan, rendahkanlah dirimu saudara mungkin, dan engkau akan kuangkat bersama-sama dengan Bapakku di surga. Lagu ini berkata tentang kerendahan hati. Aku tak membawa apapun juga. Benar, engkau punya harta yang banyak, engkau punya kekayaan, kehormatan yang begitu rupa. Engkau tidak akan membawa setelah engkau bertemu dengan Yesus. Mari datang ke bawah kaki Yesus dan katakan, Tuhan, ini aku tidak membawa apapun juga waktu aku lahir, dan aku akan kembali kepadamu. Aku hanya membawa kekuatan, percaya bahwa Tuhan Yesus mengantarkan aku ke surga. Mari kita sama-sama mau pujikan. Ku tak membawa apapun juga,
tidak selalu menjawab doa kami. Tapi kami tahu yang pasti Engkau menjawab di waktu yang tepat. Dan Tuhan, tidak hanya itu, tapi Engkau berikan yang terbaik. Jawaban yang terbaik di waktu yang tepat. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau melewati setiap proses kehidupan yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Yang pada akhirnya Kau akan bawa kami dari kemuliaan sampai kemuliaan lainnya. Dan kami semakin didewasakan di dalam Engkau. Kau mendengar setiap doa-doa kami lebih dari yang kami harapkan Tuhan. Kau jawab semuanya tepat pada waktunya lebih dari yang kami harapkan. Terima kasih Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Dengan satu suara katakan, Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami biarkan Roh Kudus mengalir dalam hidup kami dan bebas mengerjakan pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang tepat Kau sediakan kami. Semua mari kita nyanyikan bersama-sama. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.
menyaksikan kesaksian yang luar biasa dari hamba-hamba Tuhan yang datang dari Jakarta. Saya undang Ibu Lydia Nur Said dan Bapak Yongki Ramlan. Silakan. Puji Tuhan. Shalom saudaraku. Saya lihat wajah-wajah yang penuh sukacita ya. Hari ini kita sudah diberkati oleh puji-pujian tadi dari worship leader, singer yang rata-rata orang Indonesia Timur. Wah, luar biasa ya. Saudara bisa bayangkan ya, WL-nya Manado, Ambon ya, tadi Vinta. Terus bagian geng belakang itu Manado semua. Waduh, saya nggak bayangkan ya saudara. Sedangkan memang orang-orang Indonesia Timur ini dari kecil ya, mereka itu istilahnya di mana aja nyanyi saudara. Di mana aja ya, sama orang Batak juga begitu ya. Beda kalau saya dari kecil bukannya nyanyi, ngaji saudara. Ya, saudara. Jadi kalau saya nyanyi memang dipaksa sama bapak saya, ya, dipaksa. Karena itu dia mau membentuk satu grup band keluarga. Namanya The Kids atau The Big Kids. Cita-cita bapak saya di Indonesia harus punya The Osmond Brothers atau The Jackson 5. Jadilah kita, walaupun digebukin saudara, ya, main band, main gitar, main saxophone, ya, segala rupa. Pokoknya bapak saya paksa. Tapi akhirnya ya jadi juga penyanyi saudara, ya. Akhirnya kita menjadi penyanyi profesional, ya. Cari duitnya dari nyanyi saudara, ya. Dan akhirnya saya bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Bukan satu mimpi saya, bukan saudara. Memang Tuhan tangkap saya dengan luar biasa ajaib. Amin. Saudara terkasih, saya sudah sejak tahun berapa sayang kita ke Amerika ini? Ya, tahun berapa? Sejak tahun berapa? Tahun 92. Kita sudah ke Amerika, bolak-balik. Dulu masih ada tim penginjilan GPDI, Gereja Pantekosta di Indonesia, Pendeta C.C. Rombot. Itu yang baptis saya. Dia bapak gembala saya, ya, yang mana waktu itu saya cari-cari gereja. Saya bilang sama Yongki, yuk kita cari, saya pengen jadi Kristen, ya. Setelah mendapat penginjilan, saya mendapat perbandingan, saya akhirnya bertobat sendiri di antara satu keluarga. Saya jadi Kristen, ya. Saudara pernah mendengar kesaksian saya? Bapak saya orang Madura asli, Arab. Bangkalan, ibu Padang asli. Jadi saya 6 saudara nih, 3 wajah Arab, 3 wajah ya kayak saya, hidungnya nggak ke depan, ke samping. Ya, saudara ya, namanya juga orang Padang ya. Ibu saya mirip mukanya kayak saya. Nah saudaraku terkasih, saya bersyukur kepada Tuhan satu hal, saudara. Saya punya bapak gembala yang juga seorang penginjil. Namanya Pendeta C.C. Rombot, ya. Begitu saya jadi Kristen, saudara, wah, saudara, langsung kerja saya ke Manado, saudara ya, ke Sulawesi Utara, ke Tombatu, Tomohon, Tonsea, wah, segala Amurang, keliling-keliling, saudara ya, karena dia orang Manado, dia dari Kakas, ya, orang Kakas, ya. Jadi saudara saya sudah biasa ke Manado, sudah biasa ke daerah Minahasa, saudara ya. Melayani penginjilan. Kenapa? Pendeta saya seorang penginjil. Nah bersyukurnya saudara, ya. Jadi saya punya hati. Apa itu arti penginjilan? Saya punya hati penginjil. Makanya saya sama Pak Yongki, berapa orang suka bilang, Pak Yongki, Bu Lydia nggak mau jadi pendeta, gembala, punya gembala punya sidang jemaat. Saya bilang enggak, kita ini penginjil, ya. Kemana Tuhan kirim, saudara, nggak pandang gereja mana. Saya pernah masuk gereja Katolik, ya. Itu di Samratulangi, itu gereja Katolik paling besar, saudara, ya, di Manado, ya. Apa uskupnya bilang apa ketemu saya? Dia bilang kalau Lydia Nur Said datang ke gereja Katolik, bebaskan, tidak usah pakai surat apa saja, perlu kesaksian seperti dia. Saya masuk gereja Katolik, ya. Di Jakarta keliling-keliling gereja Katolik, mereka ada KKR, namanya KKRK, ya. Kebaktian Kebangunan Roma Katolik, ya saudara ya. Itu masuk saudara.
kesaksian saya di Katolik juga didengar, saudara ya. Di sini gereja Loma Linda, seluruh gereja Advent, hampir sebagian udah masuk saya. Sabtu ibadah ya, saudara. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, saya nggak pakai jubah pendeta. Lewat pelayanan kesaksian ini, gereja manapun bisa masuk, supaya nama Yesus dipermuliakan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Saya akan angkat satu pujian, tapi saya akan diingini oleh kekasih hati saya 35 tahun ini menikah. Februari kemarin 35 tahun. Kita pacaran backstreet 3 tahun, babak belur. Dia dikebukin bapak saya karena ketahuan saya pacaran sama dia. Dikira saya jadi Kristen karena dia. Ya, padahal dia jadi Kristen karena saya. Ya, buktinya dibaptisnya sama-sama. Di pendeta Rombon juga dibaptis. Ya, kita dibaptis sama-sama, saudara ya. Jadi puji Tuhan, Yongki memperkenalkan Yesus kepada saya. Cuma satu hal, dia cuma ngomong begini sama saya. Saya ingat, gak pernah lupa. Dia bilang, sayang, ini belum kawin nih, saya sayang sama kamu. Dia bilang, saya ingin kalau saya ke sorga, kamu juga ke sorga. Cuma itu dia ngomong. Ya, kalau nanti kamu sudah jadi istri saya ke sorga, kamu juga ke sorga. Saya itu dulu memutuskan buat saya di dalam agama saya, kalau dia tidak jadi mu'alaf pun buat saya nggak apa-apa. Jadi hukum dia agama saya juga, beda iman juga nggak masalah. Toh nanti lama-lama kalau kita jadi berkat, dia akan ikut agama saya. Ceritanya begitu. Nggak taunya saya yang kepincut Yesus, saudara. Saya yang ikut Yesus ya. Nah, saudara, aku terkasih satu pujian. Lagu ini adalah lagu himne sebenarnya dari gereja Protestan ya. Kalau saya melayani di saudara-saudara saya di NTT juga, saya masuk ke Gemit, saudara ya. Saya masuk ke gereja-gereja, saya baru pulang juga. Nanti kita sama Pak Mel juga mau ke Sumba ya Pak ya. Ya baik, satu pujian. Judulnya, Sudahkah Kau Berikan Yang Terbaik. Iramanya sedikit jazz, bossa nova. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku pastikankah kau bersama, ku biarkan tegak? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? One more time. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri padanya. Sebab kurang kasihku pada Yesus
Yesus. Mungkinkah hancur pula hatinya? Sudahkah yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu? Oh, oh. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Kepada Yesus Tuhanku, kepada Yesus Tuhanku, Tuhanku, Yesus, Yesus Tuhanku, wow, 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 Tuhanku. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Saudaraku terkasih, saya baru pulang kemarin ini dari Kalimantan, saudara. Boleh tolong baby fotonya sebentar, saya geser sedikit. Ya, saudaraku terkasih, ini Kalimantan, daerah Kalimantan Timur, di mana daerahnya banyak mualaf, ya. Sebelumnya sebelum dari awal ya, ini dia. Jadi saudara, banyak dari orang-orang Dayak ini yang karena banyak orang Madura, orang-orang Jawa yang datang, jadi tukang bangunan, dan di sana sudah mulai banyak rumah-rumah ibadah yang bukan Kristen. Jadi ada satu pendeta orang Dayak bilang sama saya, Bu Lydia, kita Desember ke sana supaya ada suasana Natal. Jadi kembalikan ke suasana Natal, kita bikin KKR. Boleh, siap ya saudara. Jadi ini saya baru sampai, capek banget perjalanannya 9 jam darat. Ya saudara. Ya, next. Ya, ini daerah KKR-nya, lumayan ada beton. Lanjut, next fotonya. Ini perjalanannya dari Bentian Kutai Barat menuju Desa Baok, Kalteng, perjalanan masih 5 jam. Ya, berhenti, ya. Puji Tuhan saya nggak mabok darat orangnya. Ya, next. Ya, ini dari sana saya naik motor. Ya, boncengan motor dulu sesudah lunch time, kayaknya lunch time, padahal makannya pakai gaya kita lah ya, orang Dayak masak tuh enak-enak saudara ya. Lokasi ke daerah tertentu. Next ya. Bawang di sekitarnya baru ada PLN. PLN itu nyalanya cuma 12 jam, tapi nyalanya yaitu jam 5 sore atau jam 6 sore nyala. Kadang-kadang tengah malam mati 3 jam, nyala lagi baru besok. Ya. Jadi nyala lagi sampai jam 6 pagi, sudah ada matahari dimatiin. Ya, yaitu 12 jam cukup ya. Dan saya sewa kamar, kita semuanya pergi biaya sendiri saudara. Sewa kamar, harga kamarnya cuma 50 perak, nggak sampai $5. Ya, cuma pakai kipas angin tapi nyaman saudara ya, bisa tidur nyenyak ya. Next. Ya, saudara mendoakan yang sakit agar Tuhan jamah dan sembuhkan. Ini mereka-mereka yang tadinya pernah jadi mualaf, percaya bahwa Yesus Tuhan bisa menyembuhkan. Ada yang kena stroke, ada yang kena diabetes ya. Mereka datang saudara, minta didoakan sama hamba Tuhan. Saya dengan Pak Pendeta juga datang, dan puji Tuhan saudara, ada impactnya, ada efeknya kalau kita pergi KKR seperti ini saudara. Yang tadinya mungkin ragu-ragu siapa Yesus saudara, mereka boleh percaya kepada Yesus Tuhan. Next fotonya ya, lanjut saja. Ya saudara, udah habis ya Beb? Thank you. Saudara tadi lihat itu foto KKR tuh baby. Nah ini hujan gerimis, ini baru berhenti. Hujan saudara, Desember kan sudah tahu musim hujan. Tidak ada yang bergerak sedikit pun pulang ya. Saudara, ini altar call saudara. Ya, saudara lihat ini altar call. Segini banyak maju saudara ya. Ya, altar call saudara. Beberapa gereja termasuk dari Katolik, Advent, Protestan, Pantekosta, pendeta-pendetanya semua ada di mimbar ini semua. Ya, saudara, bersatu beberapa gereja untuk boleh mendoakan yang tadinya sebagian mualaf kembali kepada Yesus, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Nah, kenapa mereka ajak saya? Saya nggak khotbah, saudara, ya. Tapi kesaksian bagaimana saya terima Yesus, bagaimana keluarga besar saya, ibu saya haji terima Yesus, bapak saya Madura terima Yesus. Ya, abang terima Yesus, ipar-ipar yang pernah jadi mualaf terima Yesus. Ya, mereka kembali kepada Yesus. Bukan saya yang hebat,
tapi memang Yesus dahsyat dan ajaib. Haleluya ya. Satu pujian saya akan bawakan. Lagu ini pernah saya nyanyikan berdua dengan Musmin Giono. Jadikan hidup ini berarti. Jadi biarlah waktu yang kita pakai tidak sia-sia, tapi jadikan hidup ini berarti. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa, percayalah Yesus selalu menjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia mengangkatku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari rasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan, sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hidupku. Oh betapa indahnya bila selalu bersama Dia, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Dia tak akan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari terasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan, sukacita dalam hidupku, mengalir di dalam hidupku. Oh betapa indahnya bila selalu bersama Dia, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Kita nyanyi sama-sama. Oh betapa indahnya bila selalu bersama Dia, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus, haleluya. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Sama saya sekali lagi, haleluya. Oh betapa indahnya bila selalu bersama
sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti, jadikan hidup ini berarti, jadikan hidup ini berarti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Baik, Bapak Ibu terkasih, mari kita berdiri bersama-sama. Kita satu dalam doa. Terpujilah Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkaulah pusat pujian penyembahan kami. Segala glory, segala nyanyian, segala pujian dan pengagungan, bahkan seluruh totalitas hidup kami mau persembahkan bagimu Allah pencipta langit dan bumi. Engkau juga sumber segala berkat bagi kami, rohani maupun jasmani. Terima kasih sudah mengampuni kami. Terima kasih telah memilih kami sebelum dunia dijadikan. Terima kasih memberi kekuatan dan kesempatan bagi kami untuk saling melengkapi, mendorong satu dengan yang lain untuk berbuat yang terbaik bagi Tuhan selama kami diizinkan menumpang di planet ini. Ya Allah yang hidup, hamba akan bicara atas nama-Mu dalam persekutuan koinonia yang diberkati ini. Hamba bukan siapa-siapa, hamba tidak bisa apa-apa, tapi bersama-Mu kami tahu kami mampu melakukan perkara-perkara besar. Penuhilah kami dengan roh-Mu, baik yang khotbah maupun yang dengar khotbah. Jadikan tanah hati kami semua seperti tanah yang subur, supaya setiap benih firman Allah yang ditaburkan saat ini jatuh di tanah yang tepat. Dia berakar, bertumbuh, berbuah lebat, berbuah manis demi kepentingan Tuhan. Kami tahu setan tidak suka pemberitaan Injil berlangsung. Dia akan pakai segala cara untuk mengganggu kami. Tapi kami percaya kami diberi kuasa dari surga. Demi nama Yesus, segala kuasa yang mengganggu kami tolak. Dan kami mohon roh Allah bekerja memenuhi kami semua, supaya tidak ada satupun kami yang pulang dengan kecewa, tapi kami pulang sambil berkata, sungguh Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Dia hadir ketika 2-3 orang berkumpul dan sepakat, dan perjumpaan dengannya tidak pernah mengecewakan kami. Demi nama Yesus, semua yang rindu firman Allah, satu hati kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat terkasih. Baik, shalom. Kita langsung saja buka Alkitab kita, Roma 14 ayat 7 dan 8. Karena saya dikasih waktu 35 menit saja, maka saya akan maksimalkan 35 menit. Ya kan? Mari, Roma 14 ayat 7 dan 8. Perhatikan ayat-ayat ini dan kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3.
Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Beri tepuk tangan buat firman Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang tergabung dalam persekutuan Oikumene Koinonia, persekutuan yang tak pandang dari gereja mana, kita digabungkan di sini lalu kembali ke gereja kita masing-masing untuk kita menguatkan, kita menjadi berkat bagi setiap saudara seiman dimanapun kita berada. Tentunya dimulai dari keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kepercayaan luar biasa dari tim Koinonia ya. Pak Karim dan tim, terima kasih banyak mempercayakan saya menjadi mitra, kawan sekerja di ladang Tuhan. Prinsipnya jelas bahwa Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tapi pertumbuhan adalah Tuhan. Amin. Tidak ada pendeta yang bisa melakukan revival, yang bisa melakukan kebangunan rohani di one and only. Amen. Name above all name, Jesus Christ. Right? Ya, saya hanya tahu itu ya, saudara-saudara. Jangan terlalu percaya juga kalau saya bahasa Inggris ya. Because I can spot, you know what I mean? Aku bisa sepotong forever and ever. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang Roma pasal 14 ayat 7 dan 8, saudara-saudara, saya menyoroti sebuah tema, yaitu hidup dan mati untuk Tuhan. Nah, bicara hidup dan mati ini, saudara-saudara, sudut pandang orang itu macam-macam kalau bicara tentang kehidupan dan kematian. Ada kelompok orang yang dia hanya menyoroti kehidupannya saja. Dia pikir, pokoknya dia tidak pernah pikir tentang kematian. Orientasi hidupnya adalah tentang bagaimana kehidupan di dunia ini. Saking fokusnya dia kepada kehidupan di dunia ini, sampai dia lupa ada yang namanya kematian, saudara-saudara. Satu kali Yesus memberikan perumpamaan, ada seorang kaya. Dia kaya bukan karena korupsi, dia kaya bukan karena tipu orang, dia kaya bukan karena pakai kuasa kegelapan, ya sembah di Gunung Kawi dan lain sebagainya. Dia kaya kerja keras. Dia kaya tidak peras orang. Dia betul-betul pekerja keras di tanahnya sendiri. Lalu kemudian dia melihat hasil kerjanya begitu luar biasa, bahwa selalu menghasilkan. Dari tahun ke tahun selalu mengalami pelipat gandaan keuntungan, profit yang luar biasa. Sampai dia bingung mau taruh hartanya di mana, kekasih-kekasih Tuhan. Lalu timbul di pikirannya bahwa dia akan buat lumbung-lumbung. Lalu dia usahakan supaya semua keuntungannya itu bisa disimpan, terjaga aman. Dan dia mulai berkata kepada jiwanya, hai jiwaku, ada padamu harta yang tertimbun bertahun-tahun. Nikmatilah, pakailah, bersenang-senanglah. Tetapi saudara-saudara, di perumpamaan itu kemudian Yesus bilang begini, tapi dia tidak tahu pada waktu itu Allah berkata kepada dia, hai orang bodoh, malam ini juga nyawamu akan diambil daripadamu. Untuk siapakah semua yang engkau kumpulkan itu? Itu tercatat dalam Lukas pasal 12 mulai ayat 19. Saya sudah biasa khotbah di ruangan ini, dan kalau ada tim dari FOG, mereka cepat tayangkan ayat ya. Lukas pasal 12 mulai ayat 19, firman Allah berkata, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Orientasinya adalah hidup. Dia pikir dengan hartanya, kekayaannya, depositonya, itu akan membuat dia bertahan lama di tempat menumpang sementara yang bernama bumi. Lalu kemudian respon Tuhan di ayat 20,
S1, S2, S3, mau gelar berapa banyak pun, tetapi kalau orientasimu hanya hidup dan lupa akan adanya kematian, Yesus berkata, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Lalu dia berkata, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Nah, ada jenis orang kayak begini, terlalu berorientasi kepada hidup, lupa bahwa hari mati akan menjemput. Dan hari mati sifatnya rahasia. Pendeta tidak tahu, kawan pelayanan tidak tahu, istri tidak tahu, suami tidak tahu, orang tua tidak tahu, anak tidak tahu, cuma Tuhan yang tahu. Ini jantung masih berdetak, tombolnya di atas, dia tetes di atas, putus di bawah. Sorry, saya ini orang Indonesia Timur, jadi ngomongnya begini ya. Jadi tolong dimaklumi ya. Suka tidak suka, ke dalam tangan yang diserahkan nyawa kita semua ya. Nah, kekasih Tuhan, tapi ada orang lagi yang pikirannya beda. Dia bilang dia tahu akan mati, beda sama yang ini. Dia tahu akan mati sehingga muncul pemikiran begini, saya ini akan mati, hidup cuma sekali. Jadi selagi masih hidup, senang-senang bikin apapun. Mau dosa, mau main lumpur, menyakiti Tuhan, menyakiti istri, menyakiti suami, menyakiti sahabat karib, menyakiti siapapun, pusing amat. Dan hidup cuma sekali, suka-suka gua dong katanya. Nah ini repot. Tapi kita bersyukur buat Nats dalam Roma 14 ayat 7 dan 8 yang menegaskan satu rumus yang tidak bisa diganggu gugat oleh setiap orang percaya, yang mengingatkan kita kalau hidup untuk Tuhan, kalau mati untuk Tuhan. Amin. Hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Dan orang Kristen harus memiliki prinsip ini. Jangan ikut dua contoh yang tadi. Paulus pernah berkata, adapun hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin, kasih Tuhan. Nah ini menarik, tetapi tentu kalau kita bicara tentang poin itu, kita harus berhati-hati. Cek, bagi kita semua yang rindu mau hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan, ini harus hati-hati. Semangat itu harus diuji, itu dipimpin Roh Kudus, atau semangat sesaat. Saudara masih ingat Simon Petrus kan? Tuhan bilang apa? Malam ini gembala akan ditangkap dan domba akan dicerai-beraikan. Lalu Petrus di depan semua teman-temannya, Petrus berkata, semua mereka boleh tergoncang imannya, aku tidak. Tuhan Yesus bilang, Petrus, malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tapi ternyata kalimat itu tidak membuat Petrus bertobat. Padahal yang ngomong itu adalah pengkhotbah di atas segala pengkhotbah. Saya percaya bahwa kalau pengkhotbah di atas segala pengkhotbah, yaitu Yesus Kristus, kalau dia khotbah kepada orang yang terlalu percaya pada dirinya, khotbahnya Yesus pun gak masuk, saudara-saudara. Apalagi cuma merah dari NTT. Oh iya, saya menyadari itu. Saya tahu kapasitas saya sebagai pengkhotbah kecil-kecilan. Orang pengkhotbah di atas segala pengkhotbahnya Yesus Kristus. Ketika Petrus begitu membanggakan dirinya, yang lain tergoncang, aku tidak. Aku rela ditangkap, aku rela dipenjara, bahkan aku rela mati bersama engkau. Yesus bilang, Petrus tidak. Malam ini kamu menyangkal aku. Dia bilang tidak. Saya paling suka versi Injil Markus. Dalam Markus pasal 14 ayat 29. Anda lihat di sini, ini cerita yang saya angkat. Terus orang NTT bilang makam puji. Ya, kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Anda lihat ini makam puji. Ini cara Anda pikir beriman. Saya sedang menyoroti tema hidup dan mati untuk Tuhan. Tapi saya mengkritisi berdasarkan kitab suci supaya jangan ada kita di sini entah pendeta, entah pelayan, entah jemaat, entah donatur, entah siapapun, jangan ada di antara kita yang mengikuti Tuhan dibangun di atas emosi sesaat. Jangan. Stop self confidence. Kita harus God confidence, right? Ya, good.
tahu ini anak makam puji. Maka Tuhan Yesus bilang pada dia, saudara lihat ayat 30 ya. Ayat 30, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum apa? Ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ini bukan bikin Petrus bertobat. Ini yang saya bilang tadi, pengkhotbah di atas segala pengkhotbah aja tidak bisa merubah orang makam puji begini. Serius. Kalau kita yang tidak makan puji dengar khotbah begini, apa yang terjadi? Kita berlutut, kita menangis, Tuhan minta maaf, kita terlalu semangat sampai lupa diri. Kan begitu. Itu yang rendah hati itu. Itu yang hatinya lembut. Tapi kalau yang makan puji, orang nggak peduli. Apalagi cuma atau mau Pak Niko yang terhorjo, mau Ibu Heni Kristianus, mau Debbie Basir, mau siapa, Yesus aja mau nggak peduli. Saya mesti ngomong ini. Amin. Bapak Ibu terkasih. Anda lihat nih ayat 31. Dia bilang apa di sana? Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh. Lebih tabakar dia. Oh, lebih menyala. Orang apa bilang menyala. Ini menyala nih. Iya kan? Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, Anda lihat di muka ini pengkhotbah yang maha tahu, Melkadok ini khotbah, tapi tidak maha tahu. Yesus ini khotbah 2 jam, 3 jam, 4 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, yang sifatnya misteri di depan kita. Yesus tahu semua. Yang maha tahu bilang, kamu menyangkal aku malam ini. Yang tidak tahu, sombong banget. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian. Dan nanti Anda ikut terus ini cerita, semuanya lari. Lomba ayat 50 Nona, supaya semua lihat apa yang terjadi. Makan puji semua ini. Ayat 50, lalu apa? Semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Scooby-Doo. Anda lihat ini. Nah makanya malam ini saya mau menyampaikan poin ini, tapi tolong kita bangun di atas dasar God confidence, bukan self confidence. Yohanes 15 ayat 5, di bagian akhir tunjukkan ayat itu. Yesus bilang, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Amin, Ibu Lydia. Di luar Tuhan Yesus, Ibu Lydia mana banyak. Seorang oma loh, tidur di lantai, jalan perjalanan 8 jam menuju Kalimantan. Buat saya itu amazing. Tetapi kalau bukan Yesus dalam ibu dan ibu dalam Yesus, mana mau ibu mantan artis tidur talipa begitu? Gak mau. Orang yang bukan artis saya sombongnya minta ampun. Yang menyanyi suara kiri kanan kayak 17 Agustus. Iya kan? Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Yohanes 15 ayat 5, 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia apa? Berbuah banyak. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi itu Petrus yang lama, tapi setelah dia bertobat, dia dibaptis dengan Roh Kudus, dia dipenuhi dengan Roh, Petrus pindah. Amin. Bisa-bisanya di depan orang yang sudah tangkap dia, mau adili dia, mau penjarakan dia, nyawanya terancam, Petrus di bawah pimpinan Roh masih berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita beroleh selamat kecuali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu Petrus berkata, kami harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Itu baru keras. Itu keren. Tapi itu setelah Roh Kudus berubah dia. Amin, saudara-saudara. Nah oleh karena itu, pada malam ini kita menyoroti tema hidup dan mati untuk Tuhan. Orang tidak mungkin mati untuk Tuhan kalau hidupnya tidak untuk Tuhan. Ya, kalau orang hidupnya untuk persinahan, selingkuh, nanti matinya untuk kenajisan model begitu. Ada opa-opa di NTT
Itu mati ditambah prostitusi. Opa-opa jalan sebegini darah Yesus Kristus. Serius, sorry to say lah ya. Kasih contoh kayak begini. Jalan sebegini masih menuju tambah prostitusi. Terima pensiun, pakai jaket pensiun, naik ojek langganan, sambil berkata menuju mana? Tanpa prostitusi. Mati ngapain? Overdosis obat kuat. Dia pikir umur 70 lu mau minum telur gajah pun kalau ada. Ya mau telur buaya tambah telur anaconda. Umur 70 mau buat apa? Ikut paduan suara. Amin. Mendingan ikut paduan suara lansia kan? Do sa jojo. So tua-tua masih mau main perempuan. Ada loh. Sol ini benar. Mati di pelacur punya perut. Belum bikin apa-apa, celana belum turun, mati. Sorry to say. Jangan pikir orang-orang di sana Jamil Amerika nakal, NTT nakal. Kacau. Pas bawa jenazah, keluarga bilang kasih tahu di Oma, apakah kita otopsi mayat? Oma dia tidak usah, mati di tempat pelacuran, otopsi apa? Kubur pak dia, kubur. Jangan di. Oma bilang buat apa? Mati hidup untuk pelacur, mati memalukan. Hanya orang yang hidup untuk Tuhan, matinya memuliakan Allah. Amin. Nah, oleh karena itu, seperti apakah hidup untuk Tuhan jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus? Tentu kalau saya mau contohkan ada banyak ya, beberapa hal saja. Yang pertama, kalau orang bilang dia hidup untuk Tuhan, artinya dia meniru Tuhan. Tuhan adalah teladan agungnya. Amin. Saudara kalau baca di Matius pasal 20, mulai ayat 23 sampai ayat 28, saya tidak suruh tayangkan lagi, mungkin hanya beberapa yang saya tayangkan. Itu ada perdebatan, konflik di kalangan 12 rasul. Konfliknya gara-gara mereka itu mau cari siapa yang lebih besar di antara kita yang 12. Yakobus dan Yohanes, karena ada hubungan kekerabatan dengan Tuhan Yesus, maka lobi-lobi melalui mama mereka yang namanya Salome. Salome datang pendekatan dengan Tuhan Yesus, mau lobi-lobi posisi di sorga. Surga, bukan lobi-lobi posisi. Makanya saya tidak kaget orang lobi-lobi posisi di pemerintahan, yang untuk main proyek apa. Petrus dan Yohanes dan Yakobus sudah melakukan itu. Minta lalu tuliskan, tidak bisa, itu sudah Bapak atur. Lalu murid-murid yang lain dengar, mereka marah, 10 murid marah. Yohanes, Matius 20 ayat 24. Mereka marah di sini. Mendengar itu, marahlah ke 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Masalah yang tadi itu, 10 murid ini marah gara-gara mayoritas penafsir mengatakan mereka marah karena mereka juga kepingin itu posisi. Oh ternyata ada orang yang sok marah-marah di gereja bukan karena dia bela kebenaran, dia mau posisi yang kau punya. Wah ini setan juga nih gua lihat. Dia marah-marah, kita pikir dia pembela iman, tahu-tahu iblis besar. Orang mana ada sebe? Sebe itu setan besar. Orang NTT tidak tahu. Orang NTT panggilin bapak sebe. Setelah kita tahu itu anak Manado punya istilah, sebe itu setan besar. Saya pernah khotbah di gereja, saya bilang jangan ada jemaat panggil saya sebe. Itu kalau tidak tahu artinya itu anak Manado punya setan besar. Nah kekasih Tuhan, lalu Yesus mengajarkan mereka bagaimana rendah hati. Kalau mau jadi besar boleh-boleh saja, tapi harus melayani satu dengan yang lain. Makanya Yesus bilang di ayatnya yang ke-28, sama-sama baca 1, 2, 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Garis bawahi kalimat sama seperti anak manusia. Jadi bagaimana hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan, sama seperti anak manusia.
Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bagaimana sih? Dia Allah yang maha besar. Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Tetapi ayat ini mengatakan dia datang merendahkan diri. Jadi sebenarnya bagaimana orang yang hidup untuk Tuhan? Itu orang yang semakin diberkati, semakin tahu mau hidup ini bukan karena kekuatannya. Ayub berkata apa? Aku datang dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-7. Saya paling suka ayat ini. Ayat ini bilang begini Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kalau saudara punya apa-apa, punya pengaruh, punya kekayaan, punya popularitas, punya koneksi-koneksi hebat, sebenarnya kita tidak punya apa-apa. Bandingkanlah dengan dia yang sumber segala sesuatu. Dia yang punya apa-apa. Dia yang punya segala sesuatu. Tapi dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Di bagian lain Paulus mengatakan dia Yesus adalah Allah, tapi dia tidak mempertahankan kealahannya, melainkan dia mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia, dan menjadi seorang hamba, dan dia taat sampai mati di Golgota. Jadi kalau mau hidup untuk Yesus, Yesus yang punya apa-apa merendahkan diri. Kita yang punya apa-apa karena dikasih, tolong rendah hati. Amsal 18 ayat 12 mengatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, kerendahan hati mendahului kehormatan. Siapa tinggi hati, ancur setunggu. Siapa rendah hati, kehormatan setunggu. Amin. Makanya lihat Yusuf, Firaun mimpi, kepala juru roti 2 tahun lupa dia. Lalu kepala juru roti cerita, saya punya teman di sel, saya baru cerita mimpi, dia nubuatkan persis kejadian. Firaun panggil di depan Firaun. Firaun bilang, saya dengar dari orang, kamu nih kalau orang mimpi tafsir langsung bisa. Yusuf bilang apa? Sekali-kali bukan aku. Ini keren. Sekali-kali bukan aku, tapi Allah lah yang akan menafsirkan mimpi. Dan dia tafsir sampai detail-detail, nggak ada yang meleset. Itu hamba Tuhan benar. Kalau menubuatkan apa-apa tidak meleset. Banyak hamba Tuhan menubuatkan Yesus datang, Yesus tidak datang. Yang datang polisi, benar? Di Indonesia paling banyak gila-gila begini. Dan makanya saya itu suka ribut di media. Orang pikir saya pendeta nggak ada kerjaan, bukan. Ini orang-orang baru tahu main YouTube ngawur. Perlu dilurusin nih, parah nih. Yesus datang, Matius 24 ayat 36. Yesus bilang tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun tahu, malaikat tidak tahu, anak tidak tahu, cuma Bapa yang tahu. Kenapa lu tahu? Sudah begitu salah lagi. Serius. Ini makanya saya ini orang NTT mayoritas Kristen. Hampir 90% Kristen, Katolik, Protestan. Kalau Mataram atau Bima itu apa? Negeri 1000 masjid. NTT itu negeri 1 juta gereja. Itu 50 meter gereja, 50 meter gereja, 20 meter gereja. Gereja di mana-mana besar-besar itu gereja. Untuk bangun satu gereja kadang-kadang panitia baku bagi di dalam sampai hancur-hancur. Ya. Nah, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan saya dan saudara bahwa kalau kita mau hidup seperti Tuhan, tolong rendah hati sekalipun kita punya semua. Amin. Tuhan mau kita rendah hati, kita mengerti bahwa kita tidak punya apa-apa. Diberkatilah semua hamba Tuhan yang rendah hati, yang sungguh-sungguh meneladani Tuhan. Hanya orang begini yang bisa melayani. Hanya orang begini yang bisa hidup untuk Tuhan. Kalau yang datang di sore malam ini, di ruangan ini, kalau datang bawa hati nyonya, hati tuan, hati bos, Anda tidak akan sama seperti Yesus. Karena Yesus sesungguhnya dia bos di atas segala bos. Dia raja di atas segala raja. Tapi dia rela sampai tidak ada arti begitu. Dari titik paling mulia sampai titik paling hina. Supaya kita yang hina dimuliakan. Oleh karena itu,
Kekasih-kekasih Tuhan. Ya ini pas saya datang ke Amerika, Senin saya sudah tinggalkan LA itu. Saya lihat gereja di Indonesia, di Amerika paling susah bersatu. Ya, saya gak ada urusan mau tersinggung sih. Kita udah dikit di California, lalu satu bikin pasang dada begini, kapan ini negeri dilawat oleh Allah? Alkitab ada umatku yang merendahkan diri, tinggalkan dosa-dosanya, dia berseru Tuhan dengar. Bukan umatku yang tinggi-tinggi hati, satu tidak peduli satu, kalau doa sampai mati, sorga tidak terbuka. Amin. Terima kasih Bu Lydia buat kesaksian tadi, itu mestinya merangsang kita semua untuk bersatu. Hanya orang yang rendah hati yang bisa lihat orang lain penting. Oh, kalau tidak bisa. Tidak bisa. Semua anggap diri hebat. Kapan Tuhan mau angkat kita? Tuhan mau promosi kita kalau begitu? Amin, kekasih Tuhan. Ya saya hanya ngomong itu, saya berharap itu berkenan di hati Bapak Ibu terkasih. Pak Karim bilang sama saya, Pak khotbahnya kadang-kadang bikin takut orang. Lalu Pak Karim, saya tidak tahu, saya sudah coba bikin lembu, tapi tidak bisa. Saya sudah coba tiru beberapa pendeta yang khotbahnya berirama. Kalau kita melihat kebenaran, tapi saya orang gila di mimbar. Gitu loh. Jadi mending ya sudah ya. Kita kan apa ya, be yourself, right? Ya jadi mau ke mana nih? Saudara-saudara, cara orang untuk merendahkan diri itu begini saja singkatnya. Belajar dari tulisan Paulus, yaitu yang pertama, lihat apa yang ada pada orang itu dan lihat apa yang tidak ada pada kita, atau lihat kelebihannya sekaligus lihat kekurangan kita. Nah itu mantap tuh. Aduh, itu kita paling bisa bersatu. Tidak ada orang sempurna di sini. Amin. Nobody is perfect, right? Oh ya. Tidak ada kita yang sempurna. So, kenapa mesti patang patente? Kita tidak bisa apa? Itu doa Yesus. Yesus berdoa supaya kita semua satu. Amin. Jadi lihatlah, apa yang tidak ada di FOG mungkin ada di ICC. Apa yang tidak ada di ICC mungkin ada di Betani. Apa yang tidak ada di Betani mungkin ada di EOG. Apa yang tidak ada di EOG mungkin ada di gereja Protestan. Saya lupa nama-nama gereja, tapi saya akan angkat semua di sini. Tidak, kita harus bersatu. California dimenangkan, aduh, 2-3 orang berkumpul, saya sepakat Yesus hadir kok. Apalagi kita banyak. Lalu kita keluarkan spirit kerendahan hati yang ujung berujung persatuan. Maka api Tuhan dahsyat bakar hele. Yang terkasih, mari kita rendah hati satu dengan yang lain. Saya waktu IPLS ya, itu saya hadir. Pertama bikin di Philadelphia. Wah, saya senang sekali, pendeta-pendeta pada kumpul. Lalu kedua di mana? Lagi di LA kan? Saya sudah tidak tahu kelanjutannya. Saya sudah tidak tahu kelanjutannya sampai mana. Tapi kalau itu dipertahankan, dahsyat. Benar-benar dahsyat. Ada pendeta bilang, iya kita sih mau. Ini jemaat-jemaatnya yang kepala batu. Pendetanya mau, jemaatnya yang aduh, hanya Tuhan yang tahu. Pendeta bawa visi lain, mereka bikin lain. Saya harap seberapa Bapak Ibu yang hadir di sini, mari melihat kelebihan orang lain, lihat kekurangan kita. Kita pasti bisa bersatu. Dan yang paling utama, teladani Kristus. Makanya dalam Filipi pasal 2 itu ya, mulai ayat 3 dan seterusnya. Ayat 3 dia bilang begini, ya, Filipi pasal 2 ayat 3 dan seterusnya.
dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4, saudara lihat di sana. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kalau Pak Karim dan Ibu dan tim Koinonia mau urus diri sendiri, ngapain bikin ini tiap 3 bulan? Berapa bulan? 3 bulan, ngapain? Mendingan nikmati aja kekayaan sendiri, Pak. Ngapain bikin begini-begini? Tapi pasti ada pergumulan khusus. Tuhan taruh sesuatu di hati, makanya mereka melakukan itu. Amin. Karena mereka melihat orang-orang lain, saudara-saudara seiman di LE, itu penting. Amin. Dan kenapa bisa begitu? Pasti karena teladani Kristus. Ayat 5 sama-sama. 1, 2, mana? 3, haleluya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hidup bersama, jangan bawa pikiran Ambon, jangan bawa pikiran Jakarta, jangan bawa pikiran Tionghoa, jangan bawa pikiran Jawa Barat, jangan bawa pikiran NTT. Pikiran, perasaan Kristus. Banyak gereja hancur karena tidak bawa pikiran dan perasaan Kristus ke dalam gereja. Bawa egonya. Makanya semangat 1 bulan bubar, semangat 3 bulan bubar, semangat 4 bulan bubar. Kenapa? Bawa egonya. Belum, waktu belum. Saya sudah lihat. Pak Karim belum. 18.10 kita mulai. 30 betul. 30 dan 35 kan begitu. Saya ada jam di sini. Saya bukan asal bunyi, ada jam. Kacau. Amin. Jadi, Bapak Ibu terkasih, mari kita jangan terus nanti saya saya mau terus, mau otak saya sudah nasi kotak. Darah Yesus berkuasa, hancurkan segala roh jahat. Kasih Tuhan. Mari taruh pikiran Kristus di dalam pelayanan kita bersama. Amin. Rumah tangga kita, suami nggak usah terlalu egois. Amin. Suami itu replika dari Kristus, istri itu replika dari jemaat. Kristus itu berkorban untuk jemaat, suami itu berkorban habis-habisan untuk istri. Amin. Begitu dong. Dan istri tunduk kepada suami, bukan tanduk suami. Itu bukan Roh Kudus, roh kerbau. Kerbau dari Toraja dan Sumba. Orang suruh tunduk, dia tanduk. Amin. Taruh pikiran dan perasaan Kristus kita, pasti dahsyat luar biasa. Amin. Yang berikut, sampai nanti saya berhenti. Seperti apa hidup dan mati untuk Tuhan? Hidup untuk Tuhan selain dia rendah hati, Tuhan itu murah hati. Amin. Oh, luar biasa. Saya pikir orang-orang perlu murah hati, karena banyak orang tidak murah hati. Apalagi kalau sudah berduit, sudah kaya, hidup untuk diri sendiri, ngapain pikir orang. Seperti yang tadi itu. Bahkan contoh lain lagi Yesus angkat, Lazarus yang orang kaya. Bisa dia begitu kaya raya, dia tidak pernah peduli Lazarus yang sudah hancur-hancur seperti itu. Sampai anjing menjilat luka-luka Lazarus, berarti Lazarus miskin kelas berat. Oh iya, kata miskin itu dari kata Yunani ada 2. Ada penikros, ada ptokos. Penikros itu miskin tapi masih punya dikit lah. Miskin-miskin tapi masih ada uang ojek 2.000 gitu lah. Miskin-miskin tapi masih ada beras setengah mok. Kalau NTT bilang mok itu ya mok gitu. Mengerti tidak mengerti sudahlah. Ya. Miskin-miskin tapi masih ada dikit gitu loh. Itu namanya penikros. Tapi kalau ptokos, miskin
sampai nggak punya apa-apa. Dan itu contohnya Lazarus. Bahkan dia tidak punya uang dari perbankan untuk menutupi lukanya, sampai luka-lukanya dijilat oleh anjing. Tapi si kaya itu tidak punya belas kasihan. Si kaya itu tidak punya kemurahan. Padahal Yesus mau anak-anak Tuhan sepanjang hidup kita murah hati. Amin. Waktu Yesus kembali, dia pisahkan domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Kepada domba-domba dia berkata apa? Waktu aku lapar, engkau memberi aku makan. Waktu aku haus, engkau memberi aku minum. Waktu aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Waktu aku seorang asing, engkau memberi aku tumpangan. Waktu aku sakit, engkau melawat aku. Waktu aku di penjara, engkau melawat aku. Domba-domba itu berkata, bila mana kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan dan seterusnya. Itu seperti mereka tanya, kapan mana? Inilah orang-orang murah hati. Sudah banyak berbuat untuk Tuhan, tapi mereka lupa apa yang sudah mereka buat. Beda dengan orang-orang yang makan puji tadi. Baru buat sedikit gonggongnya, ya ampun. Serius lah. Itu kan waktu Yesus datang, Yesus nggak nanya. Mereka yang bilang, Tuhan, aku bernubuat demi namamu. Tuhan, aku usir setan demi namamu. Tuhan, aku bikin mujizat demi namamu. Yesus tidak tanya dia. Main lapor-lapor aja. Ujung-ujungnya Yesus bilang apa? Nyala kamu pembuat kejahatan. Aku tidak pernah kenal kamu. Tapi domba-domba itu sudah buat banyak tapi lupa. Lalu Tuhan bilang, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu buat bagi saudaraku yang paling hina ini, engkau buat untuk aku. Saudara, perbuatan baik sekecil apapun, Tuhan catat semua. Kalau kita memberi air secangkir saja kepada anak kecil yang hamba Tuhan, Anda tidak kehilangan upah. Apalagi kasih stick. Saya tidak minta loh ya, ini contoh saja. Amin. Orange juice. Tuhan catat semua. Tidak, jadi jangan remehkan perbuatan baik sekecil apapun. Terima kasih diberkati. Hanya orang murah hati yang bisa bawa perubahan. Orang pelit nggak bisa. Orang pelit susah. Kalau kami di NTT itu ada istilah bilang kanik. Kanik itu kepiting. Kepiting itu kan kikir, simbol kikir gitu lah. Kalau orang kikir lewat, kenik kepiting pada keluar sembah nenek moyang lewat. Nenek moyangnya para sekikir. Dan tentunya sudah mau habis, itu belum habis-habis. Jangan. Saya tidak mau jadi batu sandungan ya. Jangan Pak. 18, 10, oke. Sedikit lagi ya. Jadi kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan dengan segala keterbatasan bisa gali lebih dalam lagi, lebih panjang lagi. Tapi karena kita masih ada yang mau isi acara, kita masih mau diberkati dengan saudara-saudara yang lain, maka saya stop di sini. Berserah pada Tuhan, minta Roh Kudus tolong kita. Selagi kita masih hela nafas, jantung masih berdetak, mari hidup untuk Tuhan. Saya selesai, mari kita berdiri, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Teman-teman musik ada di depan. Dan kita menyembah Tuhan. Saya mau doa buat Bapak Ibu terkasih. Setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya pastikan semua Bapak Ibu waktu masuk sudah ambil roti dan anggur perjamuan ya. Yang belum bisa angkat tangan supaya dilayani. Oke, sudah beres semuanya. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Thank you Lord. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Haleluya.
haleluya. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan hidup ini. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita angkat tangan, kita serukan, oh Tuhan, kailah hidupku. Selagi aku masih Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah lebih asyik. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Lagi aku selagi. Yes Lord. Amin, amin, haleluya, haleluya. Serukan bila saatnya aku tak berdaya lagi, tapi aku sudah berguna untuk kerajaan-Mu Tuhan. Sekali lagi jemaat, angkat tanganmu, serukan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Aku masih kuat, ya Bapa, ya Allah, ya Roh Kudus, ya Yesus Tuhan. Saatnya nanti ku tak berdaya, serukan, sudah jadi berkat bila saatnya aku tak berdaya lagi Tuhan. Sudah sekali lagi bila saatnya, bila saatnya. Amin, ku tahu hidup ini sudah. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, teman-teman pendeta, kawan-kawan pelayan, bukan kebetulan saudara ada di Amerika, ada di California. Pasti kita ada dalam skenario yang dahsyat dari Sang Sutradara Agung untuk menempatkan kita di sini. Sebagaimana Dia tempatkan Yusuf di Mesir untuk jadi berkat, bahkan sebagaimana Dia tempatkan Paulus di penjara untuk menjadi berkat, maka Tuhan tempatkan kita di sini untuk menjadi berkat. Jadi kalau Bapak Ibu jemaat, kita semua menyadari bahwa hidup ini sementara saja, dan kita mau melayani Tuhan. Dan kita tahu kita tidak bisa apa-apa. Kita ingat firman yang Yesus bilang, di luar aku kamu tidak bisa buat apa-apa. Saudara mau buat apa-apa untuk Tuhan, terus berserah kepada Yesus. Angkat tangan kita tinggi-tinggi, kita berdoa, bersyukur, lalu kita masuk dalam perjamuan. Bapa di sorga, ini tangan-tangan yang terangkat. Ada pendeta, ada pelayan, ada hamba-hamba Tuhan, ada jemaat-Mu yang datang dengan begitu lapar dan haus akan Engkau. Kami sedang angkat tangan kami dan kami rindu Tuhan turun tangan. Kalau kami angkat tangan karena kami mungkin mengalami suam-suam, kejatuhan, kurang semangat, malam ini kami dipulihkan. Kalau kami angkat tangan karena kami sakit, kami tahu mujizat masih ada. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Kalau Allah mau, sakit apapun sembuh dalam nama Yesus. Kalau kami angkat tangan karena masalah rumah tangga, masalah keuangan dan lain sebagainya, kami percaya firman-Mu. Kalau kami cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagi kami. Tidak ada satupun jemaat-Mu yang pulang dengan kecewa. Sepanjang kami mengikuti ibadah ini sepenuh hati, kami pulang dengan kelimpahan berkat. Terima kasih Allah yang hebat. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu terkasih, mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Haleluya. Sementara roti kita angkat tinggi-tinggi, saya ingatkan kita sebenarnya tidak layak. Kita keturunan Adam dan Hawa yang harus masuk neraka.
Tapi Allah memilih menyelamatkan kita, menjadikan kita ciptaan baru. Di dalam Yesus kita diampuni. Firman Allah berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan segala kejahatan kita. Sementara kita mengangkat roti tinggi-tinggi, kita diingatkan oleh Tuhan melalui peristiwa kematian Tuhan Yesus bahwa kita berharga. Dan kita harus melihat jiwa-jiwa di luar sana, jiwa-jiwa yang berharga pula yang harus mendengar tentang siapa Yesus. Dengarlah firman Allah dalam pertama Korintus 11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cawan kita angkat tinggi-tinggi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dengarlah firman Allah dalam pertama Korintus 11 ayat 25 dan 26. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan sebentar. Tuhan, ini kami semua. Pakai kami. Pakai kami selagi kami masih hidup. Kami mau menyenangkan Engkau. Kami tahu kami diampuni. Kami tahu kami diberkati. Kami tahu kami diangkat dan dipakai oleh Tuhan untuk membawa berita pembebasan bagi orang lain. Penuhi kami semua dengan Roh Kudus, sehingga tidak ada satupun kami yang pulang dengan kosong. Sebagaimana pada ini Allah membuat kami bernyala-nyala, api yang sama ada dalam rumah tangga kami, bisnis kami, pekerjaan kami dan keseharian kami. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, berkat tercurah di atas kami semua. Dan semua yang percaya kita diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Yesus kita berkata, amin. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Saya serahkan ke worship leader. Haleluya, shalom saudara semuanya. Kita diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Nama saya Oki. Kenalkan, saya dari salah satu pelayan di worship team. Saya mau welcome semuanya kita tempat ini untuk pertama kali. Welcome. Terima kasih sudah hadir